warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate, selamat siang. Good afternoon, French Ambassador to Indonesia, Your Excellency, Mr. Olivier Chambord. Yang terhormat Ibu Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Marsudi, dan Bapak Wakil Menteri Luar Negeri, Bapak Mahendra Siregar. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Yang terhormat Direktur Utama PT Satelit Nusantara 3, Bapak Adi Rahman Adiwoso, selamat siang. Good afternoon to Vice President Telecom Business Unit Thales Alenia Space, Pascal Homsi. Good afternoon, Sales Director of Southeast Asia from Thales Alenia Space, Olivier Gilbert. Selamat siang kepada yang terhormat Direktur Utama Bakti, Bapak Anang Latif. Turut hadir menyaksikan secara virtual pada siang hari ini, yang terhormat Bapak Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir. Yang terhormat Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Yang diwakili oleh staf ahli bidang organisasi, birokrasi, TI, Kementerian Keuangan, Bapak Sudarto. Yang terhormat Bapak Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Yang terhormat Kepala BKPM, Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat siang juga kami ucapkan kepada rekan-rekan media baik dari dalam maupun luar negeri. Kemudian hadirin yang terhormat yang menyaksikan secara langsung acara pada siang hari ini melalui live YouTube Kominfo dan juga PSN. Terima kasih dan selamat datang dalam acara penandatanganan kerjasama dimulainya konstruksi satelit multifungsi Satria. Ladies and gentlemen, thank you and welcome to the signing ceremony of Preparatory Work Agreement for Satellite Multifungsi Republik Indonesia Satria. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena hanya berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada siang hari ini. Hadirin yang terhormat, kita sebentar lagi akan menyaksikan Preparatory Work Agreement proyek satelit multifungsi Republik Indonesia Satria dengan perancang dan pabrikan asal Perancis Thales Alenia Space. Preparatory Work Agreement ini merupakan kesepakatan antara konsorsium Pacific Satelit Nusantara dan Thales Alenia Space untuk memulai pekerjaan persiapan pembangunan satelit multifungsi Satria. Keberlanjutan proyek Satria ini menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital sebagaimana diamanatkan oleh Presiden Joko Widodo. Ladies and gentlemen, today we will witness the signing ceremony of Preparatory Work Agreement for Satellite Multifungsi Republik Indonesia Satria, an agreement between Pacific Satellite Nusantara and French-based satellite company Thales Alenia Space. This project is part of the government's commitment to escalate the country's digital transformation. Selanjutnya kami undang hadirin yang terhormat untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ladies and gentlemen, please rise for the singing of Indonesia's national anthem, Indonesia Raya. Mari kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Let's sing Indonesia's national anthem, Indonesia Raya.
Bapak, Ibu hadirin yang terhormat dipersilahkan untuk duduk kembali. Ladies and gentlemen, you all may be seated. Kami akan lanjutkan acara pada siang hari ini dengan laporan dari Direktur Utama Satelit Nusantara 3, Bapak Adi Rahman Adiwoso. Kepada Bapak Adi Rahman Adiwoso, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Menteri Kominfo, Bapak Joni Plate, beserta seluruh jajaran Kementerian Kominfo. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu Menteri dan juga Ketua Lembaga dan Instansi Pemerintah Republik Indonesia. Good afternoon to the Excellency, the French Ambassador to Indonesia. Yang terhormat kepada Bapak Dewan Pengawas Bakti, Direktur Utama dan Direksi beserta jajaran Bakti. Good afternoon to all the executive from Thales Alenia. Bapak-bapak dan ibu yang terhormat. Mari kita panjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita bisa berkumpul secara fisik dan virtual pada hari ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Hari ini kita akan menandatangani perjanjian mulainya pembangunan satelit SMR Satria agar dapat diluncurkan dan dioperasikan pada tahun 2023. Kami menginginkan agar program penting bagi Indonesia ini dalam menghilangkan kesenjangan digital dapat diselesaikan sewaktu secepatnya agar Indonesia bisa menyongsong digital society sesegera mungkin. Satelit Satria memiliki kapasitas 150 gigabit per second untuk pelayanan di seluruh Indonesia. Di lain pihak, total investasi yang mendekati US dollar 550 juta dolar, setara dengan mendekati 8 triliun rupiah ini, akan dibiayai oleh Bank HSBC, Bank Santander, dan Korean Development Bank yang digaransi oleh Export Credit Perancis BPI dan juga Bank Multilateral Asia, Asia Infrastructure Investment Bank AIIB yang berkedudukan di Beijing. Secara sindikasi total fasilitas pinjaman yang diberikan adalah mendekati US dollar 425 juta dolar atau sekitar 6,3 triliun. Di mana proses sindikasi sudah hampir selesai dan proses perundingan dan finalisasi sindikasi dilakukan dalam suasana yang kurang kondusif karena ada pandemi COVID-19. Sebagaimana diketahui, di dunia saat ini sedang mengalami krisis kesehatan dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengakibatkan krisis ekonomi dan keuangan yang cukup berat di seluruh Indonesia. Tidak terkecuali negara tercinta kita, Indonesia. Kita patut bersyukur bahwa lembaga keuangan internasional masih mempercayai pihak Indonesia dalam pembiayaan Satria ini. Pembiayaan ini tidak mudah didapatkan dan mengalami keterlambatan dan hambatan karena pandemi COVID-19 ini, sehingga seluruh proses dijalankan secara virtual selama kurang lebih 6 bulan terakhir ini. Penandatangan hari ini pun dilakukan secara virtual. Hal ini suatu bukti dan atas manfaat akses internet dan dunia digital. Tanpa ini tak mungkin hal ini bisa terselesaikan. Era online sudah menjadi suatu keharusan di dewasa ini. Kami juga berterima kasih atas dukungan mitra-mitra usaha kami, terutama perusahaan pembuat satelit Thales Alenia Space yang berasal dari Prancis, yang tetap berkomitmen terus untuk mendukung kami untuk merealisasikan program satelit Satria ini. Hal ini juga membuktikan bahwa industri satelit dunia memperhitungkan Indonesia sebagai negara strategis dan mempercayai program SMF ini merupakan bagian dari program penting bagi pembangunan Republik Indonesia. Satelit Satria ini merupakan suatu keputusan strategis pemerintah yang sangat penting. Tidak kalah dengan keputusan strategis SKSD, Sistem Komunikasi Satelit Domestik di era 1970-an,
di mana seluruh negeri akhirnya bisa berkomunikasi dan menikmati televisi TVRI di seluruh negara Indonesia. Satelit Satria ini akan memberikan akses internet ke seluruh penjuru tanah air agar Indonesia bisa secepatnya menjadi digital society dan mempermudah pendidikan, pemerintahan, kesehatan, perekonomian, dan lain-lainnya. Kesetaraan akses internet ini menyiapkan seluruh bangsa menghadapi masa depan yang sebagian besar berdasarkan digital world. Sedangkan pembiayaan dan tanggung jawab investasi dan operasi diserahkan seluruhnya ke pihak swasta yang akan dibayar melalui availability payment selama 15 tahun. Suatu cara agar anggaran pemerintah yang sekarang tidak terbebani, di mana dewasa ini anggaran tambahan yang sangat dibutuhkan untuk menyehatkan ekonomi dari pandemi COVID-19. Perlu kami sampaikan pula bahwa biaya sewa Satria ini hanya berkisar 12,5 sampai 20% biaya sewa satelit Bhakti sekarang ini. Sehingga ini memberikan penghematan yang luar biasa bagi pemerintah. Di lain pihak, konsultan satelit terkemuka di dunia, yaitu Northern Sky Research dari Amerika Serikat, memprediksi bahwa pada tahun 2024-2025 seterusnya, harga 1 per megabit per second per bulan masih 2 kali lebih mahal daripada yang dibayar oleh Bhakti. Jadi, sehingga program SMF ini suatu keputusan yang sangat jitu oleh pemerintah, yaitu sewa kapasitas yang murah dan terjangkau, tidak mempergunakan dana anggaran selama 3 sampai 3,5 tahun yang akan datang dan biaya sewa termurah di dunia. Perlu kami sampaikan bahwa investasi yang mendekati 8 triliun rupiah tersebut dan total biaya sewa 15 tahun yang sekitar 20 triliun itu akan dibayarkan dalam 15 tahun setelah dimulainya operasional satelit, tidak memberikan keuntungan finansial yang selayaknya suatu program satelit komersial. Hal ini terbukti dengan 9 peserta, 8 konsorsium ada unsur asingnya, dan hanya grup PSN yang 100% domestik, terdiri dari PT Pasifik, Satelit Nusantara, PT Pintar, PT NSS, dan PT DSS, yang akhirnya hanya satu-satunya yang memasukkan penawaran dan harga di bawah pagu, sedangkan 8 peserta lainnya mengundurkan diri atau gugur. Pihak asing melihat program ini bukan suatu usaha yang menguntungkan dengan risiko yang cukup tinggi, sehingga peserta tersebut tidak tertarik dan berani memberikan penawaran. Konsorsium PSN melalui PT Satelit Nusantara 3 merasa sangat terhormat dalam mengemban tanggung jawab ini dan diikut sertakan dalam membangun Indonesia. Kami sangat berterima kasih kepada Pak Menteri Kominfo, jajaran direksi Bhakti dan jajaran dan para pendukung pendanaan dari Bank Sindikasi, BPI dan EIB, serta perusahaan penjamin infrastruktur Indonesia, dan semua pihak lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tiada lain, kami mohon doa restu agar proyek satelit Satria ini berjalan dengan mulus, sukses, dan memberikan yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Adi Rahman Adiwoso atas laporannya selaku Direktur Utama Satelit Nusantara 3. Hadirin yang terhormat, acara akan kami lanjutkan dengan penayangan video satelit multifungsi. Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lebih dari 17.500 pulau. Secara geografis, Indonesia memiliki tantangan tersendiri dalam upaya pembangunan sosial ekonomi yang merata. Kementerian Kominfo melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi, Bhakti, mengambil kebijakan keberpihakan kepada masyarakat untuk menyediakan layanan telekomunikasi, khususnya di daerah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, serta perbatasan. Bhakti telah memiliki pengalaman sukses dalam mengembangkan proyek KPBU. Pada tahun 2019, proyek KPBU Palaparing telah resmi beroperasi.
Pencapaian ini merupakan langkah awal untuk mewujudkan konektivitas nasional bagi tingkat kabupaten atau kota dengan jaringan serat optik. Bagaimana dengan daerah tingkatan yang lebih kecil, seperti kecamatan, kelurahan, sampai dengan tingkat desa? Saat ini masih terdapat kekurangan akses internet di wilayah perdesaan, yang secara geografis sangat sulit dijangkau oleh infrastruktur terestrial. Bakti mencanangkan untuk menyediakan sendiri satelit melalui proyek satelit multifungsi. Proyek satelit multifungsi akan saling melengkapi dengan proyek Palaparing. Kondisi geografis di pedalaman yang tidak layak dijangkau dengan jaringan terestrial akan dapat didukung oleh teknologi satelit karena biaya penyediaan satelit yang relatif lebih ekonomis. Proyek satelit multifungsi pemerintah merupakan proyek strategis nasional yang dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU dengan pola pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment selama 15 tahun periode operasi satelit. Proyek satelit multifungsi mulai dikonstruksi pada akhir tahun 2020 dan diluncurkan pada tahun 2023. Satelit multifungsi ini menggunakan teknologi canggih HTS, High Throughput Satellite, dan dikombinasikan dengan frekuensi K-band, sehingga memungkinkan kapasitasnya untuk melampaui satelit apapun yang saat ini beroperasi di Indonesia. Pemerintah bekerja sama dengan badan usaha untuk melaksanakan proyek satelit multifungsi sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur. Keunggulan skema ini adalah adanya penjaminan proyek yang diberikan Kementerian Keuangan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia yang akan meningkatkan kelayakan proyek. Pembangunan satelit multifungsi bekerja sama dengan aerospace manufacturer asal Prancis, Thales Alenia Space, dan perusahaan transportasi luar angkasa asal Amerika Serikat yaitu SpaceX. Penandatanganan proyek satelit multifungsi Satria dengan Thales Alenia Space sebagai manufaktur satelit telah dilaksanakan pada 1 Juli 2019. Penandatanganan proyek satelit multifungsi Satria dengan SpaceX sebagai penyedia roket peluncur asal Amerika Serikat telah dilaksanakan pada 16 Agustus 2019. Thales Alenia Space merupakan perusahaan manufaktur satelit terbesar asal Perancis. Sejak tahun 1997, Thales Alenia Space memberikan solusi teknologi tinggi untuk sistem telekomunikasi, navigasi, pengamatan bumi, pengelolaan lingkungan, hingga eksplorasi sains dan orbital. Roket yang akan digunakan untuk meluncurkan satelit multifungsi adalah Falcon 9 dari SpaceX. Falcon 9 merupakan roket pertama yang dapat digunakan kembali atau reusable launch system dengan lebih dari 60 peluncuran dan 30 pendaratan yang sukses dilakukan. Satria, konektivitas tanpa batas. Baru saja kita saksikan video satelit multifungsi Satria. Hadirin yang terhormat, kini kita akan saksikan video sambutan dari Menko Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Menteri Kominfo, beserta para undangan yang kami hormati. Dalam kerangka pembangunan nasional menuju visi Indonesia Maju tahun 2045 dan dalam upaya transformasi ekonomi, terutama percepatan pemulihan ekonomi Indonesia yang terdampak COVID-19, program digitalisasi Indonesia bukan lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan ataupun sebuah keharusan. Digitalisasi di sektor pendidikan dan kesehatan, digitalisasi di sektor seperti UMKM ataupun industrial revolusi keempat atau implementasi Making Indonesia 4.0 serta digitalisasi kebijakan pelayanan publik pemerintahan menjadi agenda besar pemerintah setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Untuk mendukung program tersebut, ketersediaan infrastruktur digital menjadi prasyarat yang tidak dapat ditawar, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar
yang seringkali belum terjangkau layanan digital. Oleh karena itu, kami mendukung sepenuhnya program digitalisasi Indonesia yang inklusif, termasuk penguatan dan percepatan penyediaan infrastruktur digital yang dikoordinasikan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kami turut bangga atas rencana pembangunan satelit multifungsi Satria yang menggunakan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dengan nilai investasi sebesar 6,9 triliun. Proyek ini merupakan proyek kedua pemerintah di sektor komunikasi dan informatika yang menggunakan skema KPBU setelah proyek pembangunan serat optik nasional atau Palaparing yang telah diselesaikan di tahun 2019 yang lalu. Sebagai proyek KPBU, maka sangat penting untuk memastikan penggunaan dari satelit multifungsi Satria ketika telah beroperasi. Oleh karena itu, mulai sekarang harus disiapkan kesepakatan dengan para calon pengguna agar satelit ini dapat sustain untuk mendukung program-program pemerintah. Kami berharap bahwa satelit multifungsi Satria ini sudah dapat beroperasi di tahun 2023 dan dapat menggapai 150.000 titik layanan internet cepat bagi layanan publik, sekolah, fasilitas kesehatan, instansi pemerintah, dan yang lain seperti yang telah direncanakan. Sebagai bagian dari proyek strategis nasional, pemerintah berkomitmen untuk mendukung penuh kelancaran jalannya proyek ini. Akhir kata, kami mengucapkan selamat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Satelit Nusantara 3, dan Thales Alenia Space. Semoga upaya kita bersama dapat mewujudkan tol langit dan ini dapat mendatangkan manfaat ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada rakyat. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mendukung program pemulihan ekonomi nasional dengan mendorong perekonomian melalui peningkatan investasi swasta. Terima kasih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menko Bidang Perekonomian, Bapak Airlangga Hartarto atas video sambutannya. Rangkaian sambutan akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Gubernur Bank Indonesia, Bapak Peri Warjio. Bapak Peri Warjio saat ini sudah terhubung dengan kami melalui sambungan virtual. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama yang paling utama, saya sebagai Gubernur Bank Indonesia dan seluruh jajaran Bank Indonesia mengucapkan selamat kepada Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika dan seluruh jajaran Kementerian Komunikasi dan Informatika atas penandatanganan Preparatory Work Agreement satelit multifungsi Satria. Kami sungguh bangga bahwa penandatanganan yang kita lakukan hari ini tidak hanya semakin memperkuat kita sebagai negara kesatuan Republik Indonesia, termasuk juga yang tertinggal, terdepan, dan terluar. Tetapi lebih dari itu, ini semakin memajukan Indonesia menjadi salah satu negara yang terdepan di dalam digitalisasi di setiap aspek kehidupan kita menuju Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama. Kami dari Bank Indonesia semakin bangga dan mendukung sekali proyek ini karena itu juga akan semakin mempercepat cita-cita kami dari Bank Indonesia untuk menyatukan ekonomi dan keuangan digital Indonesia melalui digitalisasi sistem pembayaran
yang telah kami canangkan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025 sejak Mei 2019 yang lalu. Dan ini penandatangan ini akan semakin mempercepat program-program kami. Melalui digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, kami terus mendukung dan membantu dan mempercepat program-program elektronifikasi, penyaluran bantuan-bantuan sosial pemerintah, elektronifikasi moda-moda transportasi, dan juga digitalisasi dan elektronifikasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah. Melalui digitalisasi sistem pembayaran Indonesia, kami juga telah meluncurkan sejak tahun lalu QR Indonesia Standard atau yang kita sebut dengan KRIS, satu-satunya standar untuk semua metode pembayaran dari seluruh Nusantara yang sekarang ini alhamdulillah telah menyambungkan 4,3 juta merchant dari seluruh pelosok Indonesia menjadi merchant nasional. Ini dengan satelit ini akan semakin luas lagi untuk melakukan digitalisasi sektor UMKM, ekonomi retail, dan seluruh ekonomi keuangan digital di seluruh pelosok Indonesia. Kami juga dalam proses menyambungkan dan mendorong digital perbankan. Perbankan telah banyak melakukan digitalisasi dan kami sambungkan dengan fintech. Dan kami juga sedang membangun infrastruktur sistem pembayaran retail yang akan real time, 24/7, never ending, sehingga secara cepat bisa menyelesaikan transaksi within second. Dan kami juga sedang membangun berbagai infrastruktur sistem pembayaran, termasuk tentu saja terkait juga data yang berkaitan dengan ekonomi keuangan digital yang insya Allah juga akan disambungkan dengan pusat data nasional. Sekali lagi, kami dari Bank Indonesia sungguh bangga mengucapkan selamat atas penandatanganan ini sebagai kebanggaan kita sebagai bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang semakin kuat, semakin menyatu, semakin digital, termasuk integrasi ekonomi keuangan digital melalui digitalisasi sistem pembayaran Indonesia yang kami canangkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu memberikan keridhaan keberkahan kita sebagai bangsa Indonesia menuju Indonesia maju. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Peri Warjio selaku Gubernur Bank Indonesia, terima kasih banyak atas sambutannya. Kami akan lanjutkan dengan sambutan dari Duta Besar Perancis untuk Indonesia, Mr. Olivier Chambord. We would like to invite Mr. Olivier Chambord, His Excellency, to give an opening remarks. Mr. Olivier Chambord, I think we can't clearly hear your voice. Can you please check the connection Sorry. one more time? Sorry, I think you hear me now. My Yes. mic is out. You hear me? Yes, Your Excellency, it's great. Ya. The time is yours, please. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Selamat siang. Excellencies, I am very happy to be here, although I am in France, but I didn't want to miss this very important event. First of all, allow me to express my sympathy with all Indonesians during the difficult times we are living due to the COVID-19 pandemic. It's the same in France, the same everywhere, and cooperation is the most important thing. Besides all the terrible health and economic consequences of this pandemic, it has nevertheless revealed the opportunity of using numerical and digital solutions to mitigate risks in so many sectors. I think Indonesia has been a country which
has shown a quick adaptation towards these digital solutions. When the project SMF Satria was launched, there was a strong will of Cominfo to accelerate the implementation of high-speed internet access across all the country to 150,000 public facilities like schools, hospitals, and local government offices, including in remote areas. So much has been achieved by Cominfo, for example, through Palaparing project. But today, with the pandemic and the need of solutions to facilitate communication and access to public services, I find SMF Satria project is even more essential. So after the selection of PT Satellite Nusantara 3 by Cominfo and the signing of the contract with Thales Alenia Space to provide the satellite last year, I am very pleased. And today the signing of the preparatory work agreement. It is a milestone which marks the launching of the SMF Satria project. Thales Alenia Space is a world leader reference in satellite provision, and I'm very proud that French expertise is part of this project. Given the importance of the project, it is indeed a major program for Thales Alenia Space, and a strong proof of confidence from PT Satellite Nusantara 3 and from Cominfo. And I want to thank particularly Mr. Denis Platet. I know that Thales is eager to continue working on this project, and I'm sure all its expertise will lead to the great success of the project. For sure, the satellite sector is in growth in Indonesia, with many projects in preparation, and all the French industry and expertise is very interested to pursue cooperation with Indonesia for the success of more projects. After the remarks of the previous speakers, and I'm even more convinced of the prime importance of this project for Indonesia. I would like to take this opportunity to thank all the ministries and Indonesian public and private authorities who have played a role in the launching of the project. France is in active discussion on various topics with each of your administration and remains committed to the strengthening of our activities. Yang Mulia, we had the occasion on last July to discuss about our rich bilateral cooperation. In addition to this one, more projects are in discussion with your ministry, and the Embassy of France and the French authorities remain strongly involved in the progress of these projects, which remains a priority for your ministry. Please be assured of the French commitment to cooperate closely with Indonesia and your ministry for the enhancement of the digital services which are key for the economic rebound and the country development. I want to thank you for your attention and wish the best for the success of this project. Terima kasih banyak. Thank you very much, Your Excellency Olivier Chambard, for your remarks. Hadirin yang terhormat, kita akan lanjutkan sambutan dari Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi melalui tayangan video berikut. Yang saya hormati Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika, Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang sangat saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Senang sekali saya dapat berpartisipasi secara virtual pada penandatanganan Preparatory Work Agreement, proyek satelit multifungsi Satria, antara PT Satelit Nusantara 3 dan Thales Alenia Space. Ini merupakan sebuah berita yang baik dan segar di tengah situasi pandemi, di mana semua negara sedang terus berupaya untuk mengatasi pandemi dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkannya. Percepatan pemulihan ekonomi nasional secara aman COVID-19 adalah salah satu prioritas diplomasi Indonesia di masa pandemi, termasuk mendorong masuknya investasi asing masuk ke Indonesia. Infrastruktur digital yang kuat
akan menjadi kekuatan tambahan dan daya tarik investasi asing di Indonesia. Besar harapan saya agar proyek ini dapat dimulai dan diselesaikan tepat waktu serta lancar, sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya terhadap rakyat Indonesia. Sekali lagi, kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, PT Satelit Nusantara 3, dan Thales Alenia Space atas penandatanganan ini. Para diplomat Indonesia senantiasa siap untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi atas sambutannya yang kami saksikan melalui tayangan video. Kami ingin menyapa sekali lagi teman-teman dan juga rekan-rekan media dan juga jajaran menteri yang sudah hadir, kemudian juga staf ahli yang hadir melalui virtual yang disaksikan langsung melalui live YouTube channel Kominfo dan juga YouTube channel PSN. Terima kasih. Acara akan kami lanjutkan dengan sambutan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Johnny G. Plate. Kepada Bapak Johnny G. Plate, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Erlangga Hartarto, Menko Perekonomian Indonesia, Bapak Peri Warjio, Gubernur Bank Indonesia, Ibu Retno, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, Kepala BKPM, Ibu Menteri Keuangan yang diwakili oleh pejabat staf ahli Menteri Keuangan, His Excellency Oliver Sambord, the France Ambassador to Indonesia, Bapak Adi Rahman Adiwoso, Direktur Utama PT PSN beserta seluruh jajarannya, Mr. Oliver Gilbert, Southeast Asia, Sales Director of Thales Alenia Space dan seluruh eksekutifnya, Direksi dan Dewan Pengawas Badan Layanan Umum, Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, para eselon 1, pejabat di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, baik yang secara fisik di tempat ini maupun yang secara virtual. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya tentu mengucapkan selamat atas tercapainya tahapan penandatanganan Preparatory Work Agreement PWA proyek satelit multifungsi Republik Indonesia yang dikenal dengan Satria antara PT Satelit Nusantara 3 atau SNT sebagai bagian dari konsorsium Pacific Satellite Nusantara PSN dengan perancang dan pabrikan asal Prancis, Thales Alenia Space, TAS. PWA ini menandai kesepakatan antara konsorsium PSN dan TAS untuk memulai pekerjaan manufacturing satelit Satria. Setelah panjang proses pembahasan, penandatanganan dokumen, penandatanganan perjanjian-perjanjian, hari ini adalah penandatanganan awal dari proses produksi
manufacturing satelit kita. Satu awal dari satu proses panjang meletakkan satelit ini di orbit pada tahun 2023 nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, pandemi COVID-19 memberi pengaruh yang sangat-sangat signifikan tentunya pada industri dirgantara atau aerospace, termasuk satelit. Kajian yang dikeluarkan oleh Space Tech Expo pada bulan Juli tahun 2020 ini menunjukkan bahwa pandemi ini memberikan efek negatif pada penundaan penyelesaian proyek, terganggunya supply chain, perlambatan pengoperasian fasilitas untuk pabrikasi, serta terbatasnya ketersediaan tenaga kerja satelit sejak Maret tahun 2020. Namun, bagi Indonesia dan mitra-mitra kerja satelitnya, justru hal yang sebaliknya terjadi. Agenda kita bersama hari ini menunjukkan bahwa iklim investasi dan pembangunan infrastruktur telekomunikasi Indonesia tidak sedang melambat, namun justru semakin melesat. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait proyek ini sebagai bagian dari optimisme dan keyakinan kita untuk segera pulih dari potensi kontraksi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Kita baru saja diberikan data statistik oleh BPS. Kuartal pertama Indonesia year on year bertumbuh 2,97%. Kuartal kedua 2020 year on year kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 5,32%. Namun bila masuk sedikit lebih dalam, pada saat banyak sektor dan banyak negara di dunia mengalami kontraksi yang dalam, justru kuartal pertama 2020 year on year sektor informatika dan komunikasi bertumbuh 9,6%. Kuartal kedua 2020 year on year sektor informatika dan komunikasi bertumbuh 10,88%. Ini memberikan gambaran bagi kita bahwa pilihan kebijakan untuk melanjutkan akselerasi transformasi digital yang dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, adalah tepat. Dan karenanya menjadi tugas kita sekalian untuk menindaklanjuti dan menyelesaikannya. Preparatory Work Agreement menandai dimulainya manufacturing satelit Satria yang mencakup dua kegiatan pokok. Yang pertama, melakukan tinjauan kebutuhan muatan sistem satelit yang merupakan penyesuaian desain satelit dengan permintaan pengguna, permintaan kita. Yang kedua, melakukan tinjauan status kualifikasi komponen yang merupakan tinjauan kualifikasi komponen-komponen satelit yang dipersyaratkan. Preparatory Work Agreement ini sekaligus memastikan bahwa pembuatan satelit dapat dilaksanakan tepat waktu pada saat kontrak, sekaligus menandai bahwa perjanjian pembiayaan akan mulai efektif berjalan. Yang kedua, proyek satelit Satria ini digarap dalam skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha seperti tadi disampaikan, KPBU.
di mana Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bertindak selaku penanggung jawab proyek kerjasama PJPK. Pabrikan proyek KPBU Satria adalah Thales Alenia Space yang tadi kita singkatkan dengan TAS yang bermarkas di Prancis. Sedangkan peluncuran akan dilakukan dengan menggunakan roket Falcon 9 5000 yang diproduksi oleh SpaceX, perusahaan asal Amerika Serikat. TAS merupakan perusahaan pembuat satelit ternama yang ditunjuk oleh SNT sebagai kontraktor pembuat satelit untuk proyek satelit multifungsi Satria ini. Yang ketiga, skema pendanaan proyek ini tertuang dalam sindikasi pembiayaan yang didukung dengan tersedianya equity portion. Capital expenditure untuk space segmen proyek ini tidak kurang dari $550 juta. 20% diantaranya akan dibiayai melalui pembiayaan ekuitas oleh satelit project sponsor, sedangkan sisanya didanai melalui sindikasi pembiayaan internasional seperti yang tadi disampaikan. Satelit Satria memiliki ciri atau spesifikasi khusus yang dikenal dengan sebutan High Throughput Satellite, HTS, yang memiliki kapasitas 150.000 GB per second. Sebagai pembanding, saat ini Indonesia memanfaatkan 5 satelit nasional dengan kapasitas 30 GB per second. Gigabit per second. Dan 4 satelit asing yang memiliki kapasitas 20 gigabit per second. Atau dengan kata lain, total 9 satelit yang kita gunakan saat ini setara dengan sekitar 50 gigabit per second. Dan satelit Satria yang akan kita letakkan di orbit satelit 146 derajat bujur timur pada tahun 2023 nanti adalah 3 kali lipat dari keseluruhan kapasitas 9 satelit yang saat ini sedang kita gunakan. Proyek ini nantinya akan menghadirkan akses Wi-Fi gratis di 150.000 titik layanan publik di berbagai penjuru Nusantara. Layanan ini tentu sangat dinantikan untuk menghadirkan layanan publik yang prima, di mana setiap titik layanan akan tersedia sekurang-kurangnya kapasitas sebesar 1 megabit per second. 150 titik tersebut terdiri dari 93.900 titik sekolah umum dan pesantren. 47.900 titik kantor desa, kelurahan, kantor pemerintahan di daerah. 3.700 titik fasilitas kesehatan dan 4.500 titik layanan publik lainnya. Proyek ini menandai peluang investasi di masa yang akan datang yang lebih besar. Sampai dengan tahun 2030, kita masih membutuhkan kapasitas satelit Indonesia diproyeksikan sekitar 900 gigabit per second atau 0,9 terabit per second. Kita juga masih membutuhkan pembangunan ground segment untuk melengkapi pembangunan space segment yang sedang kita bangun saat ini. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, keberlanjutan proyek Satria menunjukkan komitmen dan keseriusan pemerintah untuk melakukan percepatan transformasi digital sebagaimana diamanatkan oleh Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo. Momentum ini juga menandai harapan kebangkitan ekonomi digital dan hadirnya layanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat melalui
infrastruktur telekomunikasi yang memadai dan berkualitas. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, pandemi COVID-19 memberi pengaruh signifikan pada industri, tetapi tentu kita tidak akan pernah kalah dengan COVID-19. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Presiden, kita memutus rantai COVID di saat yang bersama. Kita mendorong ekonomi kita yang harus tetap dinamis. Mari bersama kita songsong kebangkitan sektor telekomunikasi Indonesia dengan penuh optimisme. Melaju pesat menjadi bangsa pemenang, menuju bangsa digital yang gemilang dan penuh harapan. Indonesia towards a digital nation. Bangkit untuk Indonesia maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Bapak Johnny G. Plate. Hadirin yang terhormat, inilah saat yang kita telah tunggu-tunggu, yakni penandatanganan kerjasama dimulainya konstruksi satelit multifungsi Satria. Untuk itu kami ingin mengundang Bapak Adi Rahman Adiwoso selaku Direktur Utama PT Pasifik Satelit Nusantara untuk bersiap-siap untuk maju ke atas panggung untuk penandatanganan. Would like to also invite virtually Mr. Pascal Homsy, Vice President, Telecom Business Unit from Thales Alenia Space. Penandatanganan ini akan disaksikan oleh Bapak Menteri Komunikasi dan Informatika. Untuk itu kami mengundang kembali Bapak Johnny G. Plate untuk kembali naik ke atas panggung. Kemudian kami juga mengundang Bapak Anang Latif selaku Direktur Utama Bakti sebagai saksi. Kami juga mengundang seluruh jajaran menteri yang sudah hadir secara virtual menyaksikan melalui live YouTube channel Kominfo dan juga PSN saat ini untuk menyaksikan langsung penandatanganan kerjasama yang akan dilakukan sebentar lagi. We're also kindly inviting virtually French Ambassador to Indonesia, Your Excellency, Mr. Ambassador. Okay, we'd like to check with Mr. Pascal Homsy. Are you ready for the signing ceremony, sir? Yes, can you hear us? Yes, we can hear you clearly. Thank you very much. We will begin shortly. We're ready here in Toulouse. Thank you. Thank you. Baik, Bapak Adi Rahman Adiwoso, Bapak Menteri, dan Bapak Anang Latif. Ladies and gentlemen, here it is. The signing ceremony of Preparatory Work Agreement for Satellite Multifungsi Republik Indonesia Satria, an agreement between Pacific Satellite Nusantara and French-based satellite company Thales Alenia Space. Hadirin sekalian, dengan ini kerjasama dimulainya konstruksi satelit multifungsi Satria telah resmi disepakati. Ladies and gentlemen, once again, the Preparatory Work Agreement for Satellite Multifungsi Republik Indonesia Satria is now official. Please give a round of applause one more time. Terima kasih Bapak-bapak, Bapak Menteri boleh tunggu di atas panggung untuk sesi foto. Mohon mengambil jarak untuk sesi foto yang akan dilakukan.
Congratulations one more time. Selamat sekali lagi atas penandatanganan kerjasama. Dimulainya konstruksi satelit multifungsi Satria.